Sekarang di sini sudah ada tikar yang dialasi dengan daun pisang yang sedang diolesi minyak, di mana nanti bayi yang akan didole-dole ini akan diguling-gulingkan di atas sini. Daerah di timur Indonesia ini memiliki catatan sejarah akan kebesaran tanah air di masa lalu. Sebuah kejayaan yang pernah disandang oleh kerajaan yang berada di pulau di Tenggara Sulawesi ini. Pulau Buton adalah pulau tempat kerajaan Buton berdiri pada abad ke-13. Kerajaan ini dikenal cukup disegani oleh seantero kerajaan di Nusantara. Pada masa Raja ke-6, Raja Murhum, sistem pemerintahan kerajaan Buton berubah dari bentuk kerajaan menjadi bentuk kesultanan. Agama Islam menjadi agama resmi di Kesultanan Buton. Buton merupakan sebuah wilayah yang menganut sistem kesultanan. Dan dalam melantik sultannya, tempat saya berdiri sekarang ini merupakan tempat yang sangat bersejarah bagi Buton. Batu Popawa adalah tempat di mana semuanya berawal. Kesultanan Buton pada awalnya melantik sultan pertamanya di tempat ini. Dan dalam perjalanan saya kali ini, saya akan melihat lebih dekat lagi tradisi-tradisi peninggalan Kesultanan Buton dari abad ke-13 sampai dengan abad ke-20. Dan ini semuanya persembahan dari langit. Ini adalah tempat yang sangat bersejarah bagi orang-orang Buton. Tempat pelantikan pimpinan mereka ini sangat sakral bagi siapapun yang datang dan melihat jejak pemimpin dari Kesultanan Buton. Ini adalah batu paling sakral di Buton. Dulu, ratu pertama, Ratu Wakaka, yakni sultan pertama di Kesultanan Buton, di sini dia dilantik. Dan sultan itu harus berdiri di atas sini, lalu diputar-putarkan payung di atasnya. Batu ini adalah tempat atau media yang wajib dilakukan untuk sultan yang akan dilantik. Caranya unik. Raja atau sultan akan memasukkan kaki kiri dan kanannya secara bergantian dan diputar oleh payung kebesaran kerajaan Buton. Bersama saya di sini sedang ada salah seorang wisatawan lokal yang memasukkan kaki kirinya ke lubang ini. Tapi katanya di sini yang boleh memasukkan kakinya cuma boleh kaum pria saja, perempuan nggak bisa. Dan bagi para wisatawan yang berkenan memasukkan kakinya ke dalam lubang ini, katanya akan beruntung begitu. Posisi Pulau Buton yang berada di sisi tenggara Pulau Sulawesi menjadikan pulau ini tempat yang ideal untuk disinggahi oleh kapal-kapal yang sedang menjelajah Nusantara, baik kapal yang berasal dari dalam negeri maupun kapal dari luar negeri. Bahkan menurut legenda masyarakat sekitar, pemimpin kerajaan Buton yang pertama, Ratu Wakaka, konon berasal dari negeri Mongol. Perjalanan saya di Pulau Buton masih berlanjut.
Kali ini saya akan mengunjungi sebuah benteng megah peninggalan Kesultanan Buton. Benteng Wuliyo atau Benteng Kesultanan Buton dibangun pertama kali pada masa Sultan Lasanaji. Namun pembangunannya sempat terhenti akibat terjadi kemarau berkepanjangan. Barulah pada era Sultan keempat, Sultan Dayanu Ihsanuddin, pembangunan benteng ini kembali dilanjutkan. Baru pada masa Sultan keenam, Sultan Labuke Gafur Wadadu, benteng ini disempurnakan hingga terlihat seperti saat ini. Saya akan mencoba menggali cerita dari sejarah tempat ini. Untuk itu, saya menemui seorang sejarawan yang banyak mengetahui tentang benteng kebanggaan masyarakat Buton. Waalaikumsalam. Terima kasih. Panas juga Pak Buton siang ini. Kondisi geografinya seperti ini. Konon katanya Pak nih, benteng ini adalah benteng terluas di dunia ya Pak ya. Dan benteng ini pada tahun 2006 berhasil menggeser rekor yang dulunya dipegang Denmark sebagai benteng terluas di dunia. Bentengnya itu seluas 2.740 meter. 2.740 meter. Pak, kalau saya lihat bangunannya sendiri nih Pak, batu-batunya kan seperti ini ya Pak ya. Ini sebenarnya dari batu apa sih Pak? Jadi sebenarnya dalam strukturnya itu terbuat dari pasir dan kapur. Oke. Nah, kemudian dengan batu-batu karang. Tapi cerita orang tua kita dulu bahwa benteng ini perekatnya terbuat dari putih telur. Oh. Jika dilihat dengan seksama, bentuk benteng Wuliyo menyerupai huruf dal dalam aksara Arab. Benteng ini juga memiliki 12 lubang atau yang dalam bahasa setempat disebut lawa. Ke-12 lawa tersebut mewakili jumlah lubang yang ada dalam tubuh manusia. Namun ada satu lawa yang dirahasiakan keberadaannya. Konon lawa itu merupakan tempat persembunyian Arumpalaga, Raja Goa pada masa itu. Gerbang Wadayuno. Konon katanya di sini ada ceritanya juga nih Pak, kenapa batu ini berlubang sebesar ini? Ya, ini gambaran konon ceritanya ini merupakan gambaran badan dari salah seorang sapati pembesar kesultanan yang konon menyandarkan badannya di dinding itu. Namanya itu Sapati Balu. Memang ceritanya beliau sangat besar orangnya. Coba bisa kita lihat dan bayangkan coba berapa ukuran, bagaimana ukurannya. Silakan. Oke Pak. Ini Pak, ada semacam bentuk nanas gitu, ada maknanya Pak? Ya, jadi nanas ini merupakan lambang daripada Kesultanan Buton. Oke. Dan siapa sangka di wilayah benteng ini bukan hanya pemandangan yang cantik yang bisa kita dapatkan, namun banyak juga situs-situs yang merupakan sejarah dari peninggalan Kesultanan Buton ya Pak? Ya, betul. Benteng Wuliyo Buton merupakan sisa dari kerajaan Kesultanan Buton yang tampak gagah mengawal kota Bau-Bau dari perbukitan. Kini,
Benteng yang syarat akan sejarah ini telah menjadi tujuan wisata di kota Bau-Bau.